kreatif. Nah, Pateners, ini menjadi kata kunci untuk saat ini agar UKM ini bisa tetap hidup di masa pandemi. Nah, taruh sini dulu. Ya, kreatifnya dalam bentuk apa? Macam-macam. Cara berjualan, produknya, dan lain-lain. Ngomong-ngomong, udah tahu belum kita di mana? Ini adalah kantor atau rumah baru untuk Paten. Wih. Oke, yang baru lagi adalah setiap episode kita akan meng-highlight atau menggarisbawahi UKM-UKM yang keren di setiap wilayah. Untuk episode kali ini kita akan mulai dari Jakarta terlebih dahulu. Ada apa saja? Langsung kita mulai. Ini dia Paten. Tapi harus bangkit kembali. UKM pertama untuk Paten Inspirations wilayah Jakarta. Saya kasih clue nih Pateners. Aku mau. Ya, Kemal Yunus. Bukan. Kang Hedi Yunus, tahu dong Pateners. Nah, dia punya produk. Ada dompet, ada masker, ada baju. Namanya adalah Melekat Si Jiwa. Seperti apa? Langsung kita simak bersama. Hai, saya Yunus. Sekarang saya punya brand yang dinamakan Melekat Sejiwa, yaitu clothing online. Kemudian saya jualannya online di Instagram. Melekat Sejiwa ini sudah berdiri Agustus kemarin tepat 1 tahun. Sebelumnya kita punya brand namanya hedyunus.co, sudah berjalan 4 tahun. Kemudian rebranding sekarang menjadi Melekat Sejiwa. Karena awalnya ada beberapa teman yang mensupport supaya saya membuat satu brand pakaian gitu. Karena ya memang saya juga orangnya sangat memikirkan penampilan gitu kan, khususnya dengan pakaian. Akhirnya saya bikin brand ini Melekat Sejiwa, dan saat ini yang sudah saya buat dengan Melekat Sejiwa ini adalah dengan pakaian, dengan celana, tas, topi, bahkan sampai sekarang yang lagi hits banget adalah masker. Yang spesial dari produk Melekat Sejiwa ini adalah kita ramah lingkungan. Jadi kita buat dari katun 100% katun organik. Kemudian pewarnanya pun yang dipakai adalah pewarna yang ramah lingkungan. Kita ambil dari petani-petani di daerah. Harapan dan pesan untuk pemirsa Paten yang ada di rumah, terutama di saat pandemi ini yang kita belum tahu sampai kapan berakhirnya. Sekarang apa yang bisa dilakukan, dikreasikan untuk dijadikan hasil karya dan juga dijual online aja di Instagram segala macam, itu tuh udah sangat mensupport setiap orang untuk bisa mendapatkan penghasilan. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkarya, digali terus kemampuan apa yang kalian punya, kemudian dijual. Oke, produk berikutnya ada hubungannya sama olahraga Pateners. Biasanya kalau olahraga, pasti mindset kita, baju, outfit, semuanya sepatu, pikirannya adalah luar negeri. Ini ada buatan Indonesia dari Jakarta Pateners. Nama produknya adalah Hala. Kita lihat bersama-sama. Di perusahaan kita tuh kita melakukan sistem di mana semua tuh sama. Kita lagi obrol-obrol tentang kualitas baju olahraga ada di Indonesia. Awal mulai dari kita tuh mau bikin sesuatu buat Indonesia. Kita menemukan Hala activewear di mana kita tuh bikin baju kayak aku lagi pakai sekarang, itu terbuat dari bahan bambu dan organic cotton. Dan apalagi kalau kalian beli baju Hala, kita tanam satu pohon. Banyak orang yang support mission kita, kayak kita proud itu adalah kita tuh belum pernah bayar influencer satupun, karena kita tuh mau menjadikan mereka tuh partner dengan proses. Kalau corona itu pasti ada dampak buat semua bisnis. Apalagi kita launch Hala Activewear itu tahun ini tanggal 21 Maret. Selama 6 bulan ini kita udah tanam 800 pohon. Bagi kita bangga banget kita bisa tanam pohon sebanyak itu. Dan harapan kita adalah dalam 5 tahun sampai 2025 akhir kita bisa tanam 1 juta pohon di Indonesia. Kalau di Hala juga aku tuh gak bisa apapun kalau tim sekitar aku belum semisi-visi dengan aku. Jadi satu orang tuh gak bisa apapun, harus cari tim yang dukung kalian. Cari tim yang tepat dan terjun aja, oke? Start doing right. Pateners, baik lagi. Kreatifnya sangat penting, ya. Kalau kita bicara mengenai barbershop atau tempat untuk cukur rambut, itu kan banyak di mana-mana. Nah, ini nih
ada satu barbershop namanya adalah Gentology. Nah, Gentology ini temanya 1920. Jadi benar-benar vintage. Seperti apa? Kita lihat bersama-sama nih. Nah, Gentology sendiri diambil dari dasar kata gentleman yang artinya memang kami ingin orang yang kesini adalah orang yang ingin menjadi seorang gentleman. Ada satu perbedaan yaitu di Gentology ini saya ingin menjual selera. Kita ingin memberikan sebuah experience saat orang datang ke sini, customer datang ke sini dia merasakan seperti masuk ke sebuah mesin waktu. Dan juga untuk hasil potongan rambut, intinya pulang sini jadi ganteng. Untuk dampak karena COVID, terus terang kalau ditanyakan, ini adalah mode bertahan. Survive kita adalah ya kita meyakinkan kepada customer-customer kita semua bahwa sampai saat ini barberman kita satupun sehat. Dan memang kita pun menjalankan protokol. Kita mengurangi adanya antrian. Jadi banyakkan booking ya. Dan yang terakhir adalah kita juga terima home service. Teman-teman yang ingin membuka usaha itu akan berjalan kalau kita mencintai usaha tersebut. Cari teman sebanyak-banyaknya, jangan pernah cari musuh, dan berusaha untuk selalu terlihat dapat diandalkan. Karena dengan itu kita bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan siapapun untuk membangun sebuah bisnis. Oke, tadi buat cowok, sekarang buat para wanita. Ini ada satu makeup artist. Dia itu sekolahnya dulu ngambilnya adalah biotechnology. Tapi dia mengikuti passionnya, hatinya untuk mendalami make up. Wah, dan sekarang sukses. Kita lihat seperti apa nih. Ini dia. Awal mulanya mengikuti passion. Jadi sejak SMA passion saya itu di makeup dan kecantikan. Jadi setelah selesai kuliah, saya langsung bekerja menuruti passion saya. Klien paling berkesan menurut saya first bride saya atau klien pengantin pertama saya, karena saya senang menjadi bagian dari momen bahagia orang lain. Solusi lain dalam bidang makeup ya dengan memperketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, misalkan dengan disinfeksi alat-alat dan bahan-bahan, juga senantiasa mengecek atau mengetes kesehatan diri sendiri dengan rapid test, dan juga memastikan untuk selalu pakai masker. Harapan saya untuk saat ini supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya kami dapat mulai kerja lagi seperti normalnya ataupun dengan protokol new normal. Pesan-pesan untuk pemirsa yang mau menjalankan atau memulai bisnis, jangan pernah menyerah, pasti ada ups and downs-nya. Dengan selalu tekun, saya yakin kita semua bisa sukses kok. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Masih di Paten, pemuda kreatif dan keren, Pateners. Masih bersama saya Kemal. Tadi saya udah kasih beberapa UKM yang keren banget ya. Ada Kang Hedi Yunus, udah gitu ada baju olahraga, ada makeup, wah keren-keren. Tapi nggak berhenti di situ, masih banyak lagi yang kece-kece. Contohnya berikutnya yang satu ini nih. Ada hubungannya sama foto ya. Nah kalau foto itu lumayan agak segmented ya. Ini beda nih. Foto khusus untuk sepeda. Menurut saya ini bagus banget karena mengambil momen yang lagi rame, lagi hit saat ini yaitu sepedahan. Kayak apa nih foto-foto untuk sepeda? Kita lihat bersama-sama. Ini dia. Emang sebenarnya sih dari dulu udah sempat kepikiran bikin foto yang temanya sepeda, tapi konteksnya lebih ke pekerjaan. Jadi kayak misalnya foto editorial tapi ada sepedanya gitu. Kayak saya pengen bikin portret yang cukup menarik gitu tentang mereka gitu. Jadi kayak lebih aware gitu loh. Kalau ini semua nih, kita nih di jalan sama-sama gitu. Dan hak kita sama gitu di jalan. Jadi konsepnya itu adalah saya tentuin lokasinya di mana,
jam berapa saya ada di situ, ya mereka yang mau untuk foto ya silakan datang gitu, nanti saya fotoin gitu. Cyclist Portrait juga membuka commission project gitu per session. Mereka punya kesempatan untuk milih sendiri tempatnya di mana gitu. Mereka bisa ngajak teman-temannya, komunitas. Memang yang saya targetkan memang lebih ke komunitas sih atau grup. Kalau ini sih bagus banget ya, karena ngangkat semua pesepeda, nggak cuma pesepeda doang sih, kayak misalkan tukang roti bersepeda, tukang sayur bersepeda, itu diangkat semua sih topik-topiknya itu. Jadinya bagus banget sih. Konsep Cyclist Portrait itu sebenarnya potret, Cyclist Portrait. Harapan untuk Cyclist Portrait, saya sih masih pengen jalanin dulu ya. Pengen kumpulin ibu-ibu sama bapak-bapak pedagang yang lebih banyak yang saya kumpulin foto-fotonya gitu. Menurut saya sih pandemi ini ya kita harus, ya kalau mau banting setir silakan gitu. Ya pokoknya kita lakukan yang terbaik aja lah. Pateners, dari pengalaman saya, bagaimana kita memilih martabak yang A daripada yang lain adalah ada perbedaan dari produk dengan kompetitor. Nah ini nih, ada martabak katanya lebih sehat kalau Pateners melihat yang satu ini. Kayak enak banget nih. Kirim boleh kali 5 loyang? Awal mulanya bisa tersirat untuk membuat martabak ini karena di rumah aja. Kami sekeluarga juga pencinta martabak manis, tetapi kami pengen membuat martabak yang nggak mahteh gitu. Yang kalau dimakan nggak enak. Karena selama ini bila saya pesan martabak yang pada umumnya, saya selalu pesan sama masnya, Mas, minyaknya dikitan ya, ini gulanya sedikit, ininya sedikit gitu. Kadang-kadang datangnya sesuai dengan harapan saya, kadang-kadang enggak gitu. Makanya terbersit untuk membuat martabak less fat ini, kepinginnya tuh seperti ini loh, martabak versi less fat. Jadi saya tuh memakai resep yang sama, bahan-bahan semua yang sama, tidak ada yang diganti atau dikurangin. Jadi intinya tuh from our home to your home. Kalau harapan untuk martabak Amau sih, saya kepinginnya martabak ini ada buka kafe di berbagai mancanegara. Harapan saya ya selama di rumah aja, dengan memaksimalkan bahan-bahan yang ada di rumah atau apapun yang ada di rumah, sehingga bisa memunculkan kreativitas-kreativitas baru, bisa dinikmati oleh banyak orang dan spread the positiveness. Buat saya, prinsip failure is only apply when you give up. Jadi usaha semaksimal mungkin kamu bisa, apapun itu hasilnya, kamu adalah pemenangnya. Pateners, ini ada tahu namanya tahu-tahu enak. Nah, apa yang membedakan tahu-tahu enak dengan produk tahu yang lain? Nama dan stiker, lihat deh, sangat catchy dan namanya tahu-tahu enak. Tapi gimana saya bisa merasakan keenakannya kalau belum digoreng? Tolong dikirim yang sudah digoreng ya. Oke Pateners, biar sama-sama cuman bisa ngeliat doang kayak saya, kita simak bersama-sama. Ini dia. Jadi awal mula jualan tahu ini sebenarnya karena pandemi, akhirnya bingung weekend ngapain ya enaknya. Gimana kalau kita jualan aja tahu ini dan kita jadi reseller. Dan emang untuk di Jakarta sendiri belum ada yang jual, jadi kita menjadi reseller yang pertama di Jakarta. Kita cari brandingnya dulu, brandingnya mau seperti apa, dan ngelihat sebenarnya ada banyak beberapa brand tahu yang udah ada di saat ini, cuman kita pengen gimana nih caranya biar bikin agak lebih beda. Nah akhirnya kita come up dengan nama tahu-tahu enak, dan dari situ pertama kita tester dulu, cobain, dan harus pastiin juga apakah emang dari supplier ini bisa kirim kuantitas yang sesuai dengan berapa jumlah buyer aku, dan apakah mungkin dikirim ke Jakarta atau enggak. Dan ternyata karena mungkin, akhirnya kita pilih suppliernya itu. Setiap minggu itu saya harus kirim sekian order ke mereka, dan mereka akan kirim dengan harga spesial gitu.
Untuk cara promosi sih sebenarnya kita aktif di sosial media, tapi yang paling kerasa banget adalah word of mouth. Jadi pertama dari tetangga yang beli, kemudian teman-teman terdekat, dan akhirnya teman-temannya mereka juga ikutan beli. Kalau pesan dari saya sih, walaupun lagi pandemi, kalau emang ada waktunya weekend, daripada nggak kemana-mana, mending produktif aja di rumah. Apa yang bisa dicuanin aja. Pateners, kumaha daramang? Saya ini kangen banget sama makanan Bandung, Oke, cuman bisa gitu doang. Tapi jujur ya Pateners ya, semenjak pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana. Kalau ya mungkin deket-deket rumah bisa. Saya tuh pengen ke Bandung, kangen banget sama Bandung. Yang dikangenin apa sih? Makanannya, aduh. Tapi ternyata ada jasa titip Bandung. Ini jasa titip makanan-makanan khas Bandung. Oleh-oleh, sebut aja apa? Batagor, siomay, brownies, apalagi pisang molen. Semuanya bisa di jasa titipin. Hebat ya, idenya ada aja. Namanya adalah Justip Mantip. Justip Mantip sebenarnya jasa titip makanan dan cemilan Jakarta Bandung sesuai request dari customer. Pertama kali beroperasi itu pada bulan Februari 2020. Atas dorongan dari teman-teman dekat, disarankan untuk membuat Justip sendiri khusus untuk jasa titipnya, terpisah dari akun pribadi. Jadi dimulailah akun Justip Mantip itu pada bulan Mei 2020. Dampak pandemi untuk Justip Mantip sendiri pada saat menjelang Lebaran, di mana PSBB mulai berlaku, pergerakan antara Jakarta, Bandung, dan sebaliknya itu dibatasi. Jadi kita lumayan struggle sih untuk melakukan Justip pada saat itu. Solusinya dari kita sabar sih, karena semua orang pasti terdampak pada pandemi ini. Harapan untuk Justip Mantip tetap bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bagi pemilik usaha yang baru mulai, tips dan triknya untuk teman-teman yang mau mulai usaha adalah coba aja dulu, karena dengan mencoba kita bisa trial dan error, apa yang kurang, apa yang udah bagus, sehingga bisa memutuskan apakah usaha tersebut bisa kita teruskan atau tidak. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, ada masalah dengan berat badan Anda atau hubungan Anda? Pastinya saya nggak punya solusinya. Di Paten nggak ada solusi begituan. Tapi solusi untuk masalah dalam usaha kita apa ya Pateners? Nah, sebelah saya sudah ada Mas Tio Guritno. Apa kabar Mas Tio? Baik Mas Kemal, Sehat. apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Kenapa saya tadi buka dengan masalah? Karena saya yakin yang namanya setiap usaha pasti punya masalah. Iya. Tapi keluar dari masalah itu gimana? Karena setiap usaha kan pasti beda-beda. Iya. Itu apa yang harus dilakukan sih? Oke, thank you. Aku share-share dikit based on pengalaman ya. Boleh. Jadi sebetulnya yang menurut aku paling penting itu cara pikir atau mindset. Oke. Gimana kita melihat satu masalah. Nah kalau kita sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha melihat satu masalah itu adalah satu kesempatan gitu. Itu unik juga ya Mas Tio. Gimana caranya masalah dirubah menjadi sebuah kesempatan? Ya. Itu gimana caranya? Ya. Sebetulnya ada langkah-langkahnya untuk bisa mencapai ke situ, nggak gampang gitu. Yang pertama itu saya biasanya mencoba berempati dulu dengan konsumer kita. Nah biasanya itu kan masalah timbul karena konsumer ini tidak sesuai ekspektasinya dengan apa yang kita mau gitu kan. Nah yang kedua kita pelajari tuh setelah kita berempati dengan konsumer, kita coba pikirkan solusinya seperti apa ya kira-kira ya. Setelah itu kita coba bikin solusinya.
Nah, setelah selesai solusinya kita coba lagi berikan ke konsumer. Apakah itu sesuatu yang mereka mereka mau gitu. Nah kalau saya biasanya itu menggunakan namanya empathy mapping atau step-step bagaimana kita bisa mengerti si konsumer ini. Empathy mapping namanya ya. Tapi intinya kita harus mengerti apa maunya konsumen. Betul. Pertama, apa yang mereka pikirkan gitu kan. Di otak mereka tuh ada apa sih gitu. Kedua, apa yang mereka omongkan gitu. Kita coba mengerti ini apa sih gitu. Yang ketiga, apa yang mereka dengar. Ya, yang mereka dengar. Yang keempat, yang paling penting menurut saya itu apa yang mereka rasakan. Tapi step yang pertama saya ngobrol ke mereka gitu. Sebetulnya apa sih kendalanya? Apa yang membuat mereka jadi tidak mau membeli atau order ke kita gitu. Ya pertama mereka takut gitu. Pada akhirnya kita coba kalau delivery gimana? Oh kalau delivery saya harus delivery setiap hari gitu. Kalau saya antarkan ke rumah besoknya saya nggak bisa makan atau mungkin minggu depan nggak bisa makan. Lahirlah si frozen food gitu kan. Frozen food itu solusi untuk supaya saya nggak usah bayar biaya ongkirnya itu kan. Nggak ongkir tiap hari tiap hari gitu. Pada akhirnya kita simpanlah di kulkas gitu. Nah itu solusi-solusi tersebut itu kan kita harus selalu tanya ke konsumer. Betul. Itu menurut saya yang mungkin salah satu beban terberat sebagai pengusaha untuk langsung tanya, karena kita kadang-kadang punya ego tinggi, nggak mau nanya, langsung to the point, langsung ke solusi. Kayaknya solusinya ini deh, dengan yakin gitu. Padahal solusinya ada satu hal yang sangat kecil, detail di depan mata yang kita nggak lihat. Dan kita selalu mikir jauh. Betul. Gitu. Apalagi di era sekarang sih Mas, menurut saya kita harus turun ke bawah, benar-benar ketemu langsung sama customer kita, tahu apa yang mereka perlukan. Jadi kuncinya ya, Pateners, kita nggak boleh berasumsi, jangan ego, jangan sok-sokan nggak mau nanya, karena jawabannya ada di customer kita, di konsumen kita. Ih bagus. Nah satu lagi mas, ini seru banget nih obrolannya. Tapi haruskah kita menyerap 100% jawaban dari customer? Nah, itu sebetulnya kita harus tahu juga keunggulan kita kan. Keunggulan kita selain ngobrol sama customer kita, kita harus research juga tentang kompetitor kita. Di kompetisi ini nih ada siapa aja gitu. Kalau kita plek-plekan ambil tanpa kita punya jati diri dan mengerti para kompetitor kita, pada akhirnya kita jadi nggak punya jati diri ya, nggak punya uniqueness sendiri gitu. Jadi jangan ditelan bulat-bulat juga, disaring lagi. Oke nih. Oke, mungkin saya mau ngasih minta masukan sama Mas Tio. Ini apa yang kurang di sini? Apa hostnya kurang ganteng atau apa Mas kira-kira di sini? Sebagai penonton setia Paten, apakah ada yang kurang di sini? Hostnya udah keren banget. Semoga konten yang di-deliver ini sangat membantu teman-teman di seluruh Nusantara. Karena saya sebagai entrepreneur, Mas Kemal juga sebagai entrepreneur, kita pengen saling membantu. Karena Indonesia itu menurut saya orang-orangnya sangat kreatif, bisa cari solusi. Tapi again, kita harus berempati tuh sama para consumer kita. Oke, tolong produser, sutradara langsung 10 episode ke depan jadi bintang tamu terus. Mas Tio, terima kasih banyak ya. Thank you. Dan semoga obrolan ini sangat berguna untuk Pateners. Halo Pateners, saya Tio Guritno, CEO dari Inspigo. Di era pandemi ini memang banyak masalah-masalah yang kita temukan sebagai entrepreneur. Tapi kita harus bisa melihat masalah itu sebagai satu kesempatan. Saya yakin Pateners bisa cari solusinya dengan salah satu caranya itu berempati dengan konsumer kita. Mereka harus bisa memberikan insight-insight yang Pateners perlu tahu. Karena solusi yang kita bikin itu harus relevan dengan apa yang mereka mau. Bukan apa menurut ego kita. Semangat Pateners, saya yakin Anda bisa. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit lalu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Lalu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, nah sekarang waktunya kita ngeliat apa yang lagi rame di social media dan produknya unik-unik di Bangga Produk Indonesia. Oke, produk yang pertama adalah earpiece atau earphone. Dan ini yang bikin beda adalah apa coba Pateners? Bisa custom
Wah, saya baru tahu loh. Ada earpiece atau earphone kita bisa custom sendiri. Mau kita pakai inisial nama kita, misalnya KM, kamar mandi. Bukan, Kemal Mokhtar. Saya lihat di sini ada yang ditulis nama ya. Udah gitu warnanya kita bisa pilih sendiri. Lalu ada yang saya lihat di sini pakai icon action figure favorit. Ini benar-benar beda. Ini benar produk Indonesia yang keren banget. Zaman sekarang, headset merupakan salah satu barang wajib yang harus dibawa kemana-mana. Apalagi dengan adanya tren yang kekinian seperti bisnis yang satu ini. Saat ini, @Avara Custom ID hadir dengan menawarkan headset custom yang keren banget. Meskipun headset ini adalah headset custom, kualitas suaranya pasti nggak akan kalah sama merek-merek ternama yang ada saat ini. Produk keren lainnya yang ada di social media yang saya temukan, Patiners, adalah hooj.co. Bacanya apa ini ya? Hodge.co. Ini masker, tapi maskernya bisa custom dan modelnya bagus-bagus. Warnanya tuh calm dan bisa cocok sama baju-baju kita. Wah, keren deh nih Patiners. Ada yang satu warna atau juga ada yang pakai pattern. Ini keren. Dan harganya sangat terjangkau loh. Kelihatannya wah, tapi sangat affordable. Kalau tadi kita melihat headset custom, sekarang ada yang gak kalah keren nih, yaitu masker dari @hodge.co. Kalian bisa mendesain sendiri masker yang sesuai sama keinginan kalian, Patiners. Selain itu, buat para reseller, Hodge.co juga welcome banget. Jadi selain sehat, kalian juga bisa memulai usaha kan? Kapan lagi, Patiners? Wow, Patiners. Saya nemu satu produk tas ya dan juga dompet. Wow, saya kira ini dari mungkin Eropa atau Amerika, ternyata buatan Indonesia. Namanya adalah ella.glow. Yang follow di Instagram aja di sosial media udah banyak, udah belasan ribu orang. Wah, ini sih jelas-jelas bangga dan keren nih produk-produknya. Ada tas, ada dompet dan semuanya terbuat dari kulit. Coba dicek deh, keren banget. @ella.glow, UMKM yang menyediakan sepatu dan tas dengan kualitas tinggi nih. Bahan dari produknya tersebut terbuat dari kulit asli dengan kualitas tertinggi. Selain itu, ella.glow juga menghadirkan desain yang unik dan keren banget nih buat para Patiners yang suka dengan high fashion. Nah, ini nih. Kadang-kadang kita suka beli tanaman ya Patiners. Tanaman ini harganya bisa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Tapi setelah ditaruh di rumah kok nggak bagus, nggak kayak di majalah-majalah. Jawabannya adalah potnya kurang kece. Nah, ini nih saya nemu, ini ada produk yang keren, namanya adalah Potum _ followersnya udah banyak juga. Kalau followersnya banyak berarti kan kredibilitasnya oke banget nih. Dan ini ada yang persegi panjang, udah gitu ada yang kayak tabung ke atas, ada yang pakai kaki. Ih, potnya lucu-lucu, keren. Dan warnanya ada yang warna clay, ada yang warna merah, ada yang warna putih. Wah, kece nih. Bosen dengan bentuk pot tanaman yang gitu-gitu aja? Potum hadir dengan desain yang menarik buat tanaman kalian nih Patiners. Dan kerennya lagi, kamu juga bisa custom bentuk potnya sesuai dengan keinginan kamu Patiners. Pastinya super keren banget. Produk keren selanjutnya, ini keren banget. Batik. Kita nganggapnya batik mungkin gitu aja ya. Tapi cara mereka naruh di sosial medianya, ini bagus banget Patiners. Jadi pengen deh. Udah gitu saya lihat ada batik, ada kain tenun juga. Dan dimatchingkan dengan masker. Ini kekinian. Coba dilihat deh. Namanya lah @batikconceptstore. Patiners, udah saatnya kita tampil keren dengan produk asli dari anak bangsa. Bagi kalian yang suka batik kain sutra yang bernuansa heritage dan pastinya handcraft. Bahan premium dengan kualitas yang ciamik menjadi kekuatan dari toko batik yang satu ini. Kalau bukan kita yang mendukung produk lokal, siapa lagi Patiners? Wah, ini keren banget Patiners. Ada gitar buatan Indonesia. Wow. Dan ini saya lihat gitarnya bisa di custom.
Kalau saya lihat dari sosial medianya ya Pateners, rapih banget loh. Wih, saya nggak nyangka ada gitar sekeren ini dan buatan Indonesia. Wah, bener-bener bangga sih, asli ada gitar sekeren ini. Namanya adalah Mirai Crew. Nah, silakan dicari di sosial media. Untuk gitaris-gitaris luar sana, wajib dilihat nih produknya yang keren banget. Tidak dipungkiri, di era saat ini banyak banget anak muda yang ingin menjadikan hobinya sebagai usaha untuk meraih pundi-pundi. Salah satunya adalah Mirai Crew. Kecintaannya terhadap gitar menjadi jalan baginya untuk membuka usaha gitar workshop. Selain menjual gitar custom, Mirai Crew juga membuka jasa servis dan menjual spare part gitar. Pateners coba cek deh. Ada satu akun di sosial media namanya topi.nara. Mereka ini menjual topi. Ya, topi. Tapi topinya beda loh. Ini ada yang rajut. Udah gitu ada juga topi yang bucket. Ini sih topi-topi kekinian. Biasanya topi yang kayak gini yang make influencer, vlogger-vlogger, youtuber-youtuber pada pakai nih untuk foto-foto cantik. Hehehe, keren. Dan satu lagi nih, ini cara mereka menjualnya di sosial media bagus banget. Jangan lupa ya, namanya adalah topi.nara. Wah, keren nih. Ada produk kayak gini dan buatan Indonesia. Katanya, fashion kurang lengkap rasanya kalau belum menggunakan aksesoris tambahan seperti tas, perhiasan, dan lain-lainnya. Seperti bisnis yang satu ini Pateners. @topi.nara adalah bisnis fashion yang membuat topi-topi lucu dan menarik nih. Desain topinya sangat minimalis dan cocok banget buat digunakan untuk gaya apapun. Wow. Saya baru nemu nih Pateners, ada sepatu untuk wanita ya. Dan ini sepatunya kayak bukan buatan Indonesia sih. Tapi ini buatan Indonesia dan modelnya bagus-bagus banget, cantik-cantik banget. Ini kayak model-model buatan Itali atau mungkin Amerika. Namanya adalah victoriaharper.id. Namanya sih agak-agak bule, tapi itu mungkin strategi marketingnya mereka. Tapi ini buatan Indonesia dan keren ya. Jangan lupa dicek, silahkan dilihat di sosial media namanya victoriaharper.id. Bisnis yang satu ini juga tidak kalah keren loh Pateners, yaitu @victoriaharper.id. Bisnis ini menghadirkan sebuah desain-desain yang terelegan untuk sepatu wanita. Pastinya Pateners akan terlihat cantik dengan menggunakan sepatu-sepatu dari Victoria Harper ini yang sangat mudah untuk dibeli secara online. Keren banget ya produk buatan Indonesia ini. Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, sekarang kita masuk ke segmen Dunia Dalam Inspirasi. Segmen ini sangat penting, kenapa? Sebagai pengusaha ya, kita harus membuka wawasan kita Pateners. Apa tren yang lagi rame di luar negeri atau ya di sosial media, kita harus tetap melek dan kalau bisa kita ambil idenya and make it better. Nah, yang pertama adalah ini dia nih Pateners. Ini adalah perusahaan bis pariwisata, namanya adalah Hato Bis. Nah, ini unik sekali nih Pateners. Jadi selama pandemi kan bis-bis pariwisata tidak bergerak karena tidak ada yang menyewa. Karena yang namanya industri pariwisata bisa dibilang hampir mati. Oke. Nah, pengusaha ini sangat pintar menurut saya dan sangat kreatif. Akhirnya bisnya sampai dia dijajarin, ya, dibikin barisan, akhirnya dibikin labirin. Dan kemudian dijadikan taman. Wah, unik sekali. Kita lihat idenya bersama-sama. Ini dia. Kalau ngomongin Jepang, nggak ada habisnya nih. Apalagi soal inovasi. Negara satu ini selalu memberikan kejutan. Kali ini ada ide yang luar biasa. Datang dari perusahaan bus pariwisata Hato Bus. Meski orderan sepi karena pandemi, mereka tidak kehabisan akal. Bus yang sudah lama terparkir disusun sedemikian rupa menjadi labirin untuk menarik wisatawan. Itu loh labirin yang kalau kita masuk serasa tersesat. Keren banget nih.
Membuat orang tersesat, tapi malah jadi jalan keluar untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Aku mau juga nih tersesat. Tersesat di pikiranmu, Pateners. Ihir. Lagi ramai hobi tanamannya, Pateners. Saya juga udah beli, ngikutin tren, tapi aduh, tanamannya nggak ada yang hidup, Pateners. Karena saya nggak tahu cara ngerawatnya gimana, nyiramnya itu berapa kali sehari, dan lain-lain. Jadi memang dibutuhkan niat yang lebih ya, bukan hanya beli saja. Tapi nih, ini solusi untuk orang-orang seperti saya yang malas nyiram. Karena ada alat ya, ada orang yang bikin alat untuk nyiram tanaman dan itu sudah computerized atau dijadwalkan pakai komputer. Ih, keren ya. Kayak apa bisnis dari luar negeri ini? Kita lihat nih. Pateners, biasanya nih kalau bercocok tanam, kamu harus sibuk-sibuk nyiramin tanaman kan? Butuh waktu yang lebih sedikit lama. Sekarang sepertinya bisa nih, sedikit lebih mudah untuk bercocok tanam. Ada nih yang namanya Floating Agro Hydroponic Plant. Sistem rakit hidroponik untuk misalnya kita nanam selada dan sayuran-sayuran hijau lainnya. Jadi tanaman kamu nggak perlu tuh menanam dengan media tanah, tapi dengan media air. Dan pastinya banyak banget keuntungan yang kamu dapat. Pastinya keren banget ya, Pateners. Cakep. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Selamat datang di Berita Bagus. Bersama saya Bagus Adikarto Gondo Hadiwinoto, Mangkubrata Diharjo. Tapi panggil saja saya Bagus. Oke, kita masuk ke Berita Bagus yang pertama. Pemerintah, lebih tepatnya Pertamina, hibahkan 1 miliar rupiah ya Pateners untuk fasilitas pelatihan UMKM. Oh bagus ini. Jadi PT Pertamina melalui Marketing Operational Region atau MOR 3 Jawa bagian Barat mengucurkan bantuan lebih dari 1 miliar untuk mendukung pembangunan atau renovasi fasilitas pendidikan serta pelatihan untuk UMKM. Pertanyaannya saya adalah, ini kalau misalnya dana dari Pertamina, ini kita latihannya apa di SPBU apa di mana? Tapi ini adalah berita yang bagus. PT Pertamina melalui Marketing Operation Region atau MOR 3 Jawa bagian Barat mengucurkan bantuan lebih dari 1 miliar. Hal ini untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan serta pelatihan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang harus tetap dilakukan dalam masa pandemi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ketua MPR dan Parvi 56 salurkan bantuan untuk UMKM pekerja seni. Bagus sekali nih. Pekerja seni banyak yang tidak bekerja karena pandemi. Baiklah, beritanya begini ya, Pateners. Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo bersama Persatuan Artis Film Indonesia 56 menyalurkan bantuan modal usaha kepada 21 pekerja seni yang menggeluti usaha UMKM. Bagus, mungkin ada yang bikin nasi liwet acting atau mungkin minuman boba joget yang pasti berhubungan mungkin sama seni. Ini berita yang bagus sekali ya. Buat kamu Pateners yang anak seni banget seperti pemain band, anak teater, dan cabang seni lainnya yang merasa gersang selama pandemi. Tenang Pateners, selalu ada jalan nih buat Pateners yang mau berusaha karena sikap optimis adalah energi untuk bersama-sama bangkit dari masa sulit seperti ini. Baik, berita bagus selanjutnya. 38.000 UMKM di Sumedang akan dapat bantuan dari pemerintah pusat. Bagus. Semoga dari 38.000 UMKM gak semuanya jual tahu ya. Karena apa? Karena harus ada diferensiasi produk yang beda-beda. Begini beritanya Pateners. Melalui Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 38.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah akan mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah pusat sebesar 2,5
juta rupiah. Bagus, aduh mantep ini ya. Bupati Sumedang Bapak Doni Ahmad berharap bantuan ini dapat memulihkan perekonomian UMKM di Sumedang yang terdampak corona. Ya, begitulah beritanya. Dalam masa seperti ini, kita harus banyak inisiatif nih Pateners buat mencari celah biar usaha tetap jalan. Seperti kabar dari Kota Sumedang ini nih, akan memberikan bantuan kepada 38.000 pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Dan mereka akan mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah pusat sebesar 2,4 juta rupiah. Wah, semoga terbantu ini teman-teman UMKM di Sumedang. Semoga di episode berikutnya makin banyak berita yang bagus. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, oke kita masuk ke segmen baru yang terkece, terkeren, terbaik se-Indonesia. Yes, namanya adalah Paten Surprise. Surprise ini maksudnya apa? Ini sudah ada teman saya, namanya Mas Karyo. Mas Karyo udah saya suruh turun ke jalan untuk mencari UKM mana yang patut diberikan modal. Modalnya bisa uang, atau bisa barang. Oke, saya telepon dulu Mas Karyo ya. Oke. Mantap kan segmen ini? Pengen ya, pengennya? Tunggu, sabar. Siapa tahu didatengin sama Mas Karyo ya. Halo Mas Karyo. Halo. Ya, Ma. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Ma. Di mana nih? Target operasinya siapa nih? Oh, tenang. Targetnya sudah di depan mata. Udah kelihatan. Kriterianya kayaknya pas banget ini. Hah? Mantap sekali. Ngomong-ngomong gimana? Muka masih sama? Apa udah diganti? Bagus kalau begitu. Oke Mas Karyo, lanjutkan. Oh, si Kemal tuh kalau ngomong suka pas. Masa muka udah ganteng gini suruh diganti? Ma, asal sampean tahu ya, Raffi Ahmad aja minta cetakan mukaku buat adiknya Rafathar. Aku nggak kasih. Halo Pateners, apa kabar? Selamat berjumpa bersama saya. Saatnya kita masuk di segmen Paten Surprise. Nah, di segmen ini saya akan mengajak Pateners untuk melihat langsung siapakah UKM yang beruntung yang bisa mendapatkan surprise dari Paten. Dia berusaha duit, bisa juga barang. Siapakah orangnya? Ikuti saya, yuk. Bang, beli gorengan bang. Beli goceng bang. 5.000. Ini, ngato. Udah berapa lama dagang sih bang? Apanya bang? Dagang sini udah berapa lama? Udah lama Pak, ya dari 95. Wah lama ya? Ya, udah 20 lebih ya. Bersih bawa pulang ke rumah berapa duit? Pulang rumah kali 100. 100.000? Iya. Sehari? Iya. Cukup buat ini biaya hidup? Ya, cukup nggak cukup sih Pak. Ini 5.000. Ini 2. Nggak cukup Pak. Apalagi ini lagi musim corona ini Pak. Mau ada ini nggak? Usaha buat ngembangin ini gitu. Pengen sih Pak. Ini 2. Ini berapa? Ini 2. Ini 2. Hah? Pengen? Pengen sih Pak. Masih ya? Pak, ini dari Paten, Pak. Buat nambahin modal Bapak. Supaya Bapak bisa ngembangin usaha Bapak ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah.
Bapak tahu nggak paten? Paten ini nggak tahu juga. Nggak tahu ya? Iya. Paten itu adalah sebuah program di TVRI. Itu adalah acara untuk Bapak bisa mendapatkan banyak ilmu. Ilmu Bapak buat mengembangkan usaha Bapak ini. Jadi keren. Ini buat apa saya ini? Bapak bisa mengembangkan usaha Bapak. Mau tambah apa Bapak ini kira-kira? Jangan makan. Ini ganti sajan, ganti ini. Pakai payung? Wah. Ganti ininya, pada ganti. Terima kasih banyak. Iya. Ya, ingat duitnya dipakai buat modal ya Pak ya. Jangan pakai beli yang lain-lain. Ya Bapak. Terima kasih Paten. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Halo Pateners, akhirnya kita menemukan seorang yang sangat beruntung hari ini mendapatkan paten surprise berupa uang tunai untuk dia bisa mengembangkan usahanya. Semoga uang tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya oleh dia untuk bisa mengembangkan usahanya. Pateners, ingat ya, kita harus berjuang terus, pantang mundur. Banyak jalan menuju Roma, kalau jualan jangan sampai koma, tapi harus sampai titik darah penghabisan. Saya, Mas Karyo, undur diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Wah, seneng banget ya Pateners ngelihat satu UMKM pedagang kaki lima dapat modal dari kita. Wah, semoga suatu hari nanti akan ada cabang di mana-mana. Udah gitu omset tambah naik dan saya diakan brand ambasadornya. Amin, amin. Oke, itulah acara Paten. Gak cuma ngasih informasi, ngasih inspirasi, tapi ngasih juga yang namanya modal. Wih, mantap. Oke, Pateners, waktunya saya pamit. Kita ketemu lagi minggu depan dengan segmen-segmen yang sama kerennya. Saya pamit dan sampai jumpa. Dah. Boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali.